Astagfirullahaladzim. Bos, Duh, bos, bos ngapain kayak gini bos? Iya bos. Jadi gini, aku ini kan hari ini mau ketemuan sama dua wanita sekaligus. Iya bos. Nah, salah satu di antara mereka ini akan aku jadikan calon istri aku. Nah, berhubung ini pertemuan pertama kali dan aku akan langsung mengajak dia itu nikah, aku pingin tahu secara langsung sifat wanita yang mau ketemu sama aku itu seperti apa. Jadi, Iya bos. aku pingin tahunya itu dengan cara menyamar seperti ini, seperti gemben. Ya bisa dikatakan seperti orang gila. Oh iya bos. Iya bos. Bos ini mau menguji ketulusan wanita tersebut. Ya, benar. Nanti kan aku bisa lihat sendiri sifat dia itu seperti apa, ya kan? Iya bos. Ya cuman memang tampilan aku ini seperti orang gila, tapi nanti aku waktu ngomongnya seperti orang normal biasa lah. Iya bos. Iya bos. Paham bos. Ya udah, kalau sekarang kalian berdua ini tugasnya nganterin aku. Terus setelah kalian ini nganterin aku, kalian nunggu di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat aku ketemuan. Iya bos. Iya bos. Iya bos. Bisa dimengerti kan? Bisa bos. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja. Ya bos. Ya bos. Ayo. Siapin mobil. Ini kok nggak ada orang ya? Mas Danang apa masih di jalan ya? Padahal kan janjiannya jam segini. Aduh, tapi nggak apa-apa deh, aku nunggu bentar. Mungkin dia masih di jalan. Penampilan aku nih udah bagus nggak ya? Nggak deh, kayaknya aku udah cantik. Yaudah deh, mending aku telepon aja Mas Danang daripada aku nunggu lama di sini. Ya udah deh, aku tunggu di sini aja. Walaupun janjiannya masih 1 jam lagi. Daripada orang itu yang nyampe duluan dan aku terlambat, kan kesannya aku nggak menghargai. Lebih baik aku aja yang nunggu di sini. Sekalian aku sambil mau bedak kan. Biar waktu ketemu dia muka aku tetap glowing. Aduh, kok nggak diangkat ya? Padahal aku udah telepon 5 kali. Masa iya masih di jalan? Permisi. Ih, orang gila. Sana, pergi. Ngapain kamu kesini? Aduh, tolong. Sana kamu. Pasti namanya Hikmah ya? Loh, kok tahu nama saya? Ya, aku kan Danang. Hah? Danang? Danang yang janjian mau ketemu sama aku? Iya, aku janjian sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok aku ketemu sama orang gila sih? Aduh. Enggak, aku bukan orang gila. Aku minta maaf ya. Aku soalnya ini habis kerja. Aku kan kerja di pemulung, jadi pakaian aku seperti ini. Maaf ya. Hah? Kamu kerja jadi pemulung? Iya. Aduh, kok kamu masih mau sih ketemuan sama aku? Ya, pasti aku mau lah. Kamu loh cantik. Ya, aku berpikiran, wah, beruntung banget ya jadi aku. Meskipun aku kayak gini, ternyata wanita cantik masih ada yang mau sama aku. Hei, jaga mulut kamu ya. Apa-apaan ngomong kayak gitu. Aku tuh nggak mau ya sama kamu. Kapan aku bilang aku mau sama kamu? Loh, kamu ini gimana sih Hikmah? Bukannya waktu chattingan kita itu nih. Contohnya, sebelum aku pamit aku mau tidur ya. Selamat tidur ya, semoga kamu mimpi indah. Muah, kamu bilang. Diem ya kamu orang stres. Aku kayak gitu karena aku mikir kamu tuh orang kaya. Kalau tahu sekarang kamu kayak gini, aku tuh nggak mau sama kamu. Loh, tapi
kok bisa kamu mikir aku ini orang kaya? Ya karena foto profil kamu di depan mobil. Oh, iya. Aku ingat. Aduh, maaf ya kamu jadi salah paham tentang foto profil aku. Jadi gini ceritanya. Kan waktu itu ada pengusaha itu bagi-bagi di Kampung Pemulung. Ya udah deh, aku numpang foto. Aduh ya Allah, mimpi apa aku semalam bisa-bisanya aku ketemu orang gila kayak kamu. Astagfirullahaladzim, aku ini nggak gila, aku normal. Kamu emang nggak gila, tapi kamu nipu aku ya. Kok bisa sih nipu aku? Udahlah, kita ke pembahasan yang lain ya. Gini, kata emak aku, katanya aku harus bawa kamu ke rumah. Ih, najis. Aku ikut ke rumah kamu nggak mau ya? Pasti rumah kamu tuh dekil, banyak kumannya. Nanti aku bisa sakit tuh kalau ke rumah kamu. Loh, berarti kamu nggak mau aku ajak ke rumah? Kamu ini budek ya dari tadi. Dari awal aku tuh bilang, aku nggak mau sama kamu. Karena apa? Karena kamu tuh kayak orang gila, stres. Loh, terus kalau misalkan kayak gini, aku mau bilang apa sama mama aku nanti? Ya udah bilang aja, orang yang ketemu sama aku tuh nggak mau sama aku karena aku penampilannya kayak orang gila gitu. Astagfirullahaladzim, kamu kok beda sih sama yang di chattingan? Aku pikir. Yang beda itu kamu ya, yang beda itu kamu ya. Loh, Apa-apaan kamu di foto profil pakai mobil, mukanya kayak orang kaya. Nggak taunya sekarang kamu ini aslinya pemulung. Aku ngerasa tertipu ya sama kamu. aku nggak niat aku nipu kamu kok. Cuman kan kalau misalkan di sosial media, aku juga pengen dilihat terbaik. Ya tapi kamu nggak boleh gitu. Itu sama aja kamu nipu. Seharusnya nih ya, kalau kamu aslinya kayak gini, kamu juga harus pakai foto profil kayak gini, biar nggak ada orang tertipu sama kamu. Iya, aku minta maaf. Ya kan habisnya meskipun aku kayak gini, aku juga pengen yang terbaik. Gila ya kamu, pengen yang terbaik, pengen yang terbaik. Ngaca tuh diri kamu tuh siapa? Kamu tuh cuma pemulung. Tapi ya, aku ini disuruh menikah sama orang tua aku. Dan aku mumpung ada kesempatan deket sama kamu, gimana kalau kita menikah? Nanti kita punya anak. Kamu stres banget ya jadi orang. Pikir nih pakai otak kamu. Siapa cewek yang mau sama kamu? Aku tuh nggak mau ya sama kamu. Apalagi kamu kayak orang gila kayak gini. Bisa-bisa nih kalau aku nikah sama kamu, nanti anak aku juga jadi gila. Terus berarti kamu ini nggak mau sama aku? Kamu bisa-bisanya sih masih nanya kayak gitu. Kalau dari tadi aku jawabannya sudah kayak gini, berarti aku tuh nggak mau sama kamu. Gimana sih orang gila ini nggak ngerti-ngerti dari tadi? Loh, kamu kok gitu sih Hikmah? Padahal aku dari rumah sudah ngeharap kamu ini bakal menerima aku. Tapi kok kamu malah ngomong kayak gitu sih sama aku? Kamu pikir aku ini wanita bodoh? Aku ini masih waras ya. Masih banyak tuh cowok-cowok yang di luar sana yang mau sama aku. Kamu pikir aku gila apa mau sama kamu? Ya, aku juga mau kok sama kamu. Alah Hikmah, kamu pasti juga mau kan sama aku? Apaan sih? Kamu gak usah sok kepedean jadi orang. Nanti kalau misalkan kita jadian, kamu minta apa? Aku beli. Uang kamu tuh gak akan cukup buat beli-beliin aku. Apaan sih kepedean banget jadi orang? Kita masih. Kamu tuh stres ya? Apaan sih? Lepasin nggak? Lepasin. Aku teriakin maling kamu ya? Tapi kok bisa kamu maling sih? Tolong! Lepasin! Dasar orang gila. Tuh kan ada orang. Kamu ini gimana? Kamu Mas Agung, Mas cepet tolongin, Mas. Balik kamu ya? Aduh, mau maling ini orang gila. Mas, kamu jangan macam-macam ya sama Sigma. Orang gila ini macam-macam ini. yang mau macam-macam siapa Mas? Lah, kamu kok tarik-tarik Hikmah? Saya tarik-tarik si Hikmah ini karena saya ini lagi ketemuan sama si Hikmah. Enggak Mas Agung. Loh, iya Mas, saya berani sumpah Mas, saya ini ketemuan. Bentar, berarti ini bukan orang gila? Mas, saya ini cuma pemulung Mas, saya berhubung pulang kerja, saya langsung ke sini. Mas Agung. Aduh, jangan percaya Mas Agung. Bentar, Hikmah, yang dikatakan laki-laki ini serius? Hah? Enggak Mas Agung, jangan percaya. Dia tuh stres orang gila. Dia suka sama aku, makanya dia dari tadi tarik aku Mas Agung. Mas, saya ini nggak bohong Mas, saya berani sumpah. Kalau nggak percaya, coba tuh cek HP si Hikmah, ada
nama saya di sana coba. Enggak ada kok. Astagfirullah, Ma. Kamu ini semenjak putus dari aku, selera kamu kok kayak gini sih? Allahu Akbar. Aduh, ini semua gara-gara kamu ya? Ih, aku jadi malu sama mantan aku. Mas Agung. Ya, Iya. sama kok, sama-sama laki-laki. Mas Agung. Iya deh, aku jujur, aku emang ketemuan sama orang ini. Cuman aku tuh nggak tahu Mas Agung kalau dia tuh aslinya pemulung. Soalnya foto di profilnya tuh di depan mobil. Di depanmu. Kan bener Mas, saya ketemuan. Ya Allah, hikmah. Kalau teman-teman yang lain tahu kalau kamu sekarang ketemu sama orang gila itu gimana, Hikmah? Emangnya aku nggak malu? Oh iya malu lah. Enggak, aku nggak mau. Dasar kamu orang gila. Aku tuh nggak mau ya sama kamu. Udah kamu nggak usah maksa-maksa. Ya udah deh Mbak Hikmah. Kalau misalkan Mbak Hikmah ini nggak mau sama saya, tapi apa Mbak Hikmah nggak mau pikir-pikir dulu? Dasar orang stres. Apalagi yang mau aku pikirin dari kamu? Sadar dong, kamu ini nggak punya apa-apa. Ngaca jadi orang, kamu tuh cuma pemulung. Iya, maksud aku ini gini Hikmah. Kan selama ini kita menjalani hubungan cuma dalam chattingan. Kamu bilang mama, terus kamu bilang Serius, Hikmah? peluk jauh gitu Mas. Aduh, kamu tuh apa-apaan sih? Gimana kalau kita itu menjalani hubungan secara langsung? Nanti bisa peluk gitu. Coba gigimu coba. Apaan kamu? Emang aku gila mau coba hubungan sama pemulung kayak kamu, ha? Iya. Mas Agung, nggak usah di video. Oh, udah gak apa-apa. Ya. Nanti kan enak kalau aku kangen sama kalian. Tinggal lihat videonya ya kan? Aduh. Bukan aku nyangka kamu ini gila, cuman aku juga bisa tampil the best kok. Nanti kalau aku mandi aku pasti tampan. Aduh, tampan dari mana? Lihat nih, muka kamu aja hitam. Nggak kira tampan. Hikmah, setahu aku selera kamu dulu kan wow ya. Terus bermotor ninja. Terus sekarang kan ngikutin zaman. Sekarang kan zamannya bermobil. Kebetulan tuh aku punya mobil. Tapi sekarang selera kamu kok dia katanya pemulung ya? Berarti bawa karung dong, bukan bawa kendaraan. Aduh, Mas Agung, aku ini ditipu, Mas. Dia itu foto profilnya di depan mobil warna biru. Mah, ayolah Hikmah tolong. Aku sudah berharap banyak sama kamu. Ayolah Hikmah, aku juga pengen punya wanita cantik Hikmah. Kamu tuh sadar diri. Kalau kamu pengen wanita cantik, kamu harus kaya dulu. Iya, tapi kan kamu awalnya mau sama aku. Ya aku mau sebelum aku tahu kamu itu aslinya pemulung. Berarti kamu nggak mau karena aku nggak punya apa-apa. Kalau emang iya kenapa, ha? Sadar diri lah Mas, sekarang tahun 2024. Kalau orang kayak kamu ya gak mungkin dapet jodoh. Iya Mas, masa nggak mau dipikir-pikir? Yaudah Hikmah, aku mau makan dulu. Siapa tahu kamu ini mau ikut. Iya Mas, aku mau ikut Mas Agung. Aku stres kalau ada di sini Mas. Soalnya nih, kamu apa-apaan sih, lepasin nggak? Aku kan ketemu sama kamu. Iya lepasin. Udah jangan dipegang-pegang. Hikmah udah gak mau masih dipegang-pegang. Kayaknya kan teman dekat saya Mas. Mas udahlah pergi aja. Kok malah Mas yang ikut Ya campur? udah, aku mau pergi, aku mau makan. Hikmah ikut. Ikut Mas. Udah yuk. Ya udah, yuk. Dadah. Dadah, kamu orang stres. Jangan dipegang. Ayo Mas Agung. Hikmah. Ih, lepasin nggak? Kamu nggak boleh pergi. Ih, lepasin. Lepas. Tapi Mas Danang mana ya? Padahal aku nunggu ini udah 1 jam loh. Berarti kan ini udah jam yang tepat di saat aku ketemu sama Mas Danang. Tapi kok Mas Danang nggak datang ya? Apa coba aku telepon aja kali ya? Biar aku tahu Mas Danang itu posisinya ada di mana. Mana sih? Permisi Mbak.
Oh iya iya Mas, bentar ya Mas. Mbak, ini Mbak Devi kan ya? Iya, saya Devi. Saya Danang Mbak, orang yang mau ketemu sama Mbak. Danang. Iya. Ya Allah Mas, Mas habis jatuh. Enggak Mbak, saya ini baru pulang kerja. Ya jadi saya minta maaf, saya nggak sempat untuk pulang ke rumah. Jadi berhubung tempat kerja saya sama rumah saya lebih dekat tempat kerja saya ke sini, ya udah saya langsung aja ke sini Mbak. Ya Allah Mas, saya kira Mas Danang habis kecelakaan atau gimana. Soalnya bajunya robek, kotor semua. Alhamdulillah, berarti Mas Danang ini nggak kenapa-kenapa. Iya Mbak, saya nggak kenapa-kenapa kok. Oh iya, Mbak Devi ini sudah tadi di sini. Maaf ya Mbak, saya buat Mbak Devi nunggu. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Saya emang udah 1 jaman yang lalu di sini. Cuma ini memang kemauan saya Mas, soalnya biar saya itu lebih menghargai Mas Danang. Kalau Mas Danang dulu yang nyampe duluan terus nungguin saya kan kesannya nggak menghargai. Jadi biar saya nungguin Mas Danang, sekalian saya ya make up Mas. Ya Allah, terima kasih ya Mbak, karena Mbak Devi ini sudah mau meluangkan waktu buat saya. Saya nggak nyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Kok bisa sampai nggak nyangka sih Mas? Kan jawaban saya ini jawaban yang ya sewajarnya aja. Gini loh Mbak, saya kan mohon maaf nih Mbak, sadar dengan keadaan saya. Ketika saya ketemu sama Mbak Devi, saya berpenampilan seperti ini, saya pulang kerja, tapi Mbak Devi masih menjawab seperti itu. Berarti Mbak, saya merasa laki-laki yang paling dihargai. Iya Mas, udah nggak usah sampai kayak gitu. Lagian yang saya lakuin itu masih batas wajar kok. Oh iya, kalau boleh tahu Masnya ini kerja apa? Kok sampai kotor semua? Saya kerja jadi pemulung Mbak. Maaf ya Mbak kalau kedengarannya nggak mengenakan di telinga Mbak Devi. Oh, Masnya kerja jadi pemulung. Iya. Maaf ya Mas, tadi saya sampai beranggapan kalau Masnya ini habis kecelakaan. Iya Mbak, nggak apa-apa kok. Lagian memang salah saya berpenampilan seperti ini. Saya kotor, saya sadar diri kok Mbak. Makanya itu Mbak Devi tanya seperti itu. Jadi ya masih saya anggap wajar lah. Oh, iya Mas. Mbak Devi, Ya? Mbak Devi gak ilfil ketemu sama orang kayak saya. Hah? Ilfil? Iya. Buat apa saya ilfil Mas? Ya, saya bau Mbak. Terus Enggak nih. saya kerja jadi pemulung. Nggak mungkin Mbak kalau misalkan Mbak itu nggak ngerasain bau sampah maksudnya. Enggak Mas, sumpah saya nggak ngerasa bau sampah. Mas, ngapa saya harus ilfil sih Mas? Bukannya semua pekerjaan yang halal itu sama aja ya? Kecuali kalau Masnya penjahat itu, saya mungkin ilfil dan ketakutan ya kan? Iya juga sih Mbak. Cuman kan maaf nih Mbak, kalau saya boleh ngomong ini, kebanyakan kan orang itu kalau ketemuan ekspektasinya tinggi Mbak. Ya mohon maaf nih saya ngomong seperti ini, cuman memang kebanyakan seperti itu Mbak. Kayak misalkan Mbak Devi ini cantik, pasti mengharapkan bertemunya dengan orang tampan dan Aduh. mapan. Mas, kayaknya Mas Danang ini terlalu melihat lingkungan sekitar deh. Mas, jangan salah, semua orang itu nggak seperti apa yang Mas Danang pikirkan. Nggak semua itu harus lihat dari tampan, dari kaya. Duh, kalau saya Mas, masalah itu nomor sekian, yang terpenting hatinya dulu. Karena saya ini pernah gagal Mas dalam urusan cinta, karena saya melihat orang itu ya dari tampangnya, dari dia kerjaannya apa, ternyata menyakitkan. Lebih baik sekarang semuanya saya jadikan pembelajaran. Orang tulus itu nggak bisa dilihat dari sana, betul? Betul sih Mbak. Cuman ketika Mbak ngomong kayak gitu, saya kok ngerasa beda ya Mbak dihargai wanita seperti Mbak. Maksudnya gini Mbak, gimana ya Mbak? Saya baru pertama kali ini loh Mbak dikatain seperti itu, cara penyampaian juga baik. Saya baru pertama kali ini Mbak. Jadi wah, saya beruntung banget bisa kenal wanita seperti Mbak Devi. Aduh, Mas Danang, jangan berlebihan kayak gitu. Nanti yang ada saya kegeeran. Mungkin selama ini Mas Danang belum ketemu aja orang kayak saya. Tapi kalau dipikir-pikir juga banyak kok di dunia ini. Tapi Mbak,
saya baru pertama kali ini Mbak melihat langsung, bener kata Mbak Devi, di dunia ini banyak wanita yang baik dan cantik. Ya mungkin salah satunya Mbak Devi. Apaan sih Mas? Masnya kok sampai bilang kayak gitu? Saya kan jadi malu. Oh iya, Masnya kesini naik apa? Masnya beneran jalan kaki? Saya kesini jalan kaki Mbak. Oh, jalan kaki. Ya udah Mas, kalau Masnya kesini jalan kaki, nanti pulangnya biar saya anterin aja ya. Hah? Mau dianterin? Iya. Mbaknya beneran mau nganterin saya? Loh ya beneran lah Mas. Kan kasihan Masnya, masa datang ke sini kalau jalan kaki nanti pulang juga jalan kaki. Ini sekalian sepeda motor saya kan bisa boncengan. Ya memang bisa boncengan Mbak, cuman masa Mbak yakin saya lo kotor seperti ini Mbak? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Kalau memang saya ini nggak yakin, saya nggak mungkin kan nawarin Mas. Ya Allah Mbak, bener ya Mbak. Kalau kita baik pasti diketemukan orang dengan orang baik. Ternyata bener ya Mbak. Iya Mas, Buktinya tapi orang baiknya ada di depan saya. Wah Mbak. Mas, udah Mas, jangan menganggap saya berlebihan kayak gitu. Saya ini biasa aja kok. Perasaan saya juga melakukan ya apa yang harusnya saya lakuin. Gak ada yang Mbak. berlebihan. Iya Mbak. Iya saya memang tahu nggak ada yang berlebihan. Cuma dengan cara menghargai aja itu sudah lebih daripada apapun Mbak. Kalau boleh jujur nih Mbak, wanita cantik seperti Mbak di luar sana masih belum tentu Mbak bisa mau menerima orang seperti saya. Mas udah dong, jangan cuma ngerendahin diri sendiri. Kita semua ini sama. Kan saya udah bilang, kita ini semua sama Mas. Pekerjaan apapun yang penting halal itu juga sama kok derajatnya. Kecuali Masnya penjahat. Iya Mbak. Oh iya, Mbak Devi ini berarti fix ya nggak ada masalah kalau misalkan dekat dengan saya. Kalau saya sih, Tapi perlu digarisbawahi Mbak, saya orangnya kurang dari kata mampu Mbak, dan pekerjaan saya serabutan Mbak. Mas, saya tegaskan sekali lagi sama Mas Danang. Saya kan udah bilang tadi kalau saya nggak akan melihat laki-laki itu dari tampannya, dari pekerjaannya. Yang penting hatinya tulus. Kalau Mas Danang barusan ngomong kayak gitu, kalau saya sih yakin-yakin aja. Yang terpenting Mas Danangnya nggak aneh-aneh. Wah, kalau gini ceritanya kayaknya saya harus bilang sesuatu deh sama Mbak Devi. Mau mengatakan sesuatu Mas? Emangnya mau mengatakan apa Mas? Ya udah, kalau kayak gitu Mbak tunggu di sini ya, sebentar aja. Saya mau telepon teman saya dulu. Oh iya Mas, silahkan. Ada apa sih? Sabar ya Mbak Devi. Iya Mas, santai, nggak apa-apa kok. Halo Gon, kamu kesini ya? Iya, kamu sudah tahu tempatnya. Cepetan, aku tunggu. Sudah Mbak. Iya Mas. Terus ini gimana Mas? Kita mau langsung pulang atau gimana? Oh, tunggu dulu Mbak. Oh, Gini, aduh, gimana ya saya ngomongnya? Ini kan baru pertama kali kita ketemu Mbak, jadi masa mau sesingkat ini Mbak? oh iya juga sih, enggak. Soalnya Masnya tadi kan bilang habis pulang kerja, terus Masnya juga kerjanya di outdoor, maksudnya di luar ruangan. Pasti cepet-cepet pengen istirahat. Saya takutnya Masnya kecapean. Enggak kok Mbak, enggak Mbak. Kalau orang mencintai pekerjaannya itu Mbak, pasti nggak ada kata capek Mbak. Ya meskipun saya kerja seperti ini, saya bersyukur kok Mbak. Ya kalau misalkan saya waktunya kerja, ya kerja. Kalau waktunya seperti ini, ya udah saya menyelesaikan aja Mbak. Jadi kan ya saya bisa membuat waktu dengan baik gitu. Iya juga sih. Kalau untuk beristirahat Wah. enggak kok Mbak. Nanti malam kan masih sempat beristirahat saya. Berarti kalau kayak gitu Mas Dan ini tipikal orang yang semangat, bekerja keras dan juga pandai bersyukur. Karena nggak Iya. semua orang itu bisa mencintai pekerjaannya loh Mas. Iya Mbak, cuma bagaimana saya tidak mencintai pekerjaan saya Mbak, sedangkan pekerjaan saya itu yang menghidupi saya sampai sekarang. Betul itu Mas, betul. Jadi kadang orang itu
bekerja nggak bersyukur Mbak, makanya dia itu selalu kurang. Iya Mas, Kalau betul saya, itu. kalau saya sih Mbak, enggak Mbak. Yang terpenting kerjaan itu halal, bisa menghidupi keluarga saya, bisa berkelanjutan, bisa kerja lagi, itu sudah bersyukur banget Mbak. Iya Mas, aduh, saya jadi speechless deh lihat kepribadian Mas Danang. Berarti Mas Danang ini Speaker Mbak. speechless Mas, Oh. terkesan, kagum. Oh, maaf Mbak, saya nggak terbiasa dengan bahasa Inggris Mbak. Saya pikir speaker. Ah iya, kalau speaker kan ya keras itu Mas. Iya. Ya ampun, Mas Danang ada-ada aja. Intinya saya kagum, saya kaget lihat kepribadian Mas Danang gitu. Mbak Devi dari tadi sudah ngomongnya baik-baik banget. Adem banget kalau ngomong sama Mbak Devi. Terus Mbak Devi ngomong kayak gitu, Adem? Mbak. Ini saya ini lemari es gitu Mas. Ya bukan kayak gitu Mbak, maksud saya itu tutur kata bicaranya Mbak Devi itu menghargai orang seperti saya ini sudah, wah Mbak, saya acungin jempol Mbak. Apalagi Mbak Devi, udah cantik, putih. Aduh Mbak. Mas udah. Jangan bikin kepala saya tuh semakin besar, semakin gede kayak gini. Udah lama saya juga banyak kekurangan. Cuma Mas Danang mungkin belum kelihatan aja sekarang, kan baru pertama kali ketemu. Iya Mbak, tapi kayaknya nggak perlu Mbak mengatakan kekurangan lagi deh. Kayaknya sudah saya melihat dari bagaimana cara yang menghargai bagaimana Mbak Devi menghargai saya sudah nggak ada kurangnya Mbak. Aduh, iya Mas. Saya makasih banyak pokoknya Mas Danang ini dari tadi selalu memuji saya. Sebaliknya Mas saya juga kagum. Iya Mbak, saya. Bentar Mas, ada orang mau parkir. Oh, sudah nggak usah, nggak apa-apa. Kita nggak bakal dimarahin kok. Hah? Tenang aja. Sebentar lagi saya akan mengatakan apa yang mau saya bilang sama Mbak. Hah? Bos, Iya Ivin. Ya. bos. Bos. Iya. Loh. Bentar Mas. Kok Masnya ini bilang bos sama Mas Danang? Mas Danang, mereka berdua ini siapa? Ya, jadi ini Mbak. Jadi yang mau saya sampaikan sama Mbak Devi ini sebenarnya saya ini bukan pemulung. Hah? Bukan pemulung? Loh, maksudnya Mas? Iya, saya bukan pemulung Mbak. Loh, kalau bukan pemulung, terus siapa dong? Jadi gini ceritanya Mbak. Tadi sebelum saya berangkat ketemuan, saya ini bilang sama kedua anak buah saya bahwasannya saya hari ini mau ketemuan tapi dengan cara menyamar seperti ini. Menyamar? Iya. Loh. Jadi tujuannya itu agar saya itu bisa tahu sifat wanita yang akan dipertemukan dengan saya itu seperti apa. Dan saya juga bilang sama mereka berdua kalau misalkan saya ini bisa dihargai dan bisa diterima, saya akan mengajak menikah. Menikah? Dan dari tutur kata yang Mbak Devi sampaikan sama saya yakin Mbak Devi ini bisa menerima saya padanya dalam keadaan apapun. Maka dari itu Mbak, saya bilang, Mbak, saya akan menyampaikan sesuatu. Ya ini yang akan saya sampaikan. Berarti dari tadi Mas Danang ini ngeprank saya dong. Aduh Mas, ngapain sih Mas harus pakai acara kayak gini? Saya minta maaf sebelumnya Mbak. Saya sadar kalau saya ini salah melakukan hal kayak gini. Cuman ini tujuannya juga baik Mbak, antara buat Mbak Devi dan buat saya. Jadi kita saling mengetahui sifat satu sama lain Mbak. Berarti kalau kayak gitu Mas Danang ini orang kaya ya Mas? Bener Mbak. Ya ampun Mas. Aduh, saya ini sedikit masih shock. Saya nggak nyangka kalau Mas Danang sama segininya. Ya, saya seperti ini karena saya ingin juga Mbak mendapatkan jodoh yang terbaik Mbak. Saya nggak mau Mbak dipandang sebelah mata Mbak. Takutnya. Mbak, ini ada apa Mbak? Orang ini pasti maling ya Mbak? Maaf Mbak ini siapa ya? Kok tiba-tiba datang bilang Mas Danang ini maling? Loh, Mbak, saya ini tahu betul dia ini siapa. Dia itu stres, dia gila Mbak. Pasti dia melakukan hal yang macam-macam sama Mbak kan? Mbak, istighfar. Baik Mah. Ya. Kamu nggak usah teriak-teriak ya. Di sini ada seorang tentara. Kamu mau ada apa-apa di sini?
Kamu tuh siapa? Nggak usah ngatur-ngatur aku. Mbak, udah mbak, jangan teriak-teriak. Betul kata Mas Danang, di sini ada asrama tentara. Ya biasa aja deh. Mbak. Ini ada apa? Kamu kok kesini lagi? Mbaknya kok bisa bilang kalau Mas Danang ini gila dan stres? Emangnya gila dan stres gimana, Mbak? Jadi gini Mbak, tadi itu saya ketemuan sama orang ini. Dan dia itu penipu Mbak, bukan cuma gila. Dia itu ngaku-ngaku punya mobil warna biru. Padahal dia aslinya pemulung Mbak. Loh, Mbak. Mah, gak usah lebih teriak-teriak. Mbak. Ini nggak tuli. Iya Mbak, santai-santai. Sebenarnya kalau kayak gini, ya bener sih Mas Danang ini penipu. Karena Mbaknya emang udah ditipu. Mas Danang ini masih juga pura-pura jadi pemulung. Iya. Dan mobil warna biru itu bukan mobil ini. Loh, iya betul Mbak. Iya itu ya Mbak, pura-pura Mbak. Foto profilnya pakai mobilnya orang. Jelas saya ditipu kan sama dia Mbak. Iya kalau masalah itu Mbak tanyakan aja sendiri sama Mas Danang. Kamu nih pasti mau nipu Mbak ini juga ya? Kamu tuh jangan jahat jadi orang. Gak usah teriak-teriak. Mah, aku bukan orang tuli. Ya udah, kalau kamu pengen tahu sebenarnya ini ada apa, aku jelasin ya. Sebenarnya aku tadi itu cuma menguji kamu. Ini cuma rekayasa. Dan foto profil aku itu memang benar adanya. Dan ini mobil, ya kamu bisa tanyakan sendiri ini mobil siapa. Ini anak buahnya Mbak. Aduh, Mas, kamu tuh kalau udah stres, ya stres aja, nggak usah sama sinting lagi Mas. Bentar. Pak, bener Pak, mobil yang keren ini punya pemulung ini. Bener. Bentar. Tapi masa iya sih? Emangnya dia kerja apaan? Kalau aku nggak kerja Hikmah, terang-terangan aja aku nggak kerja. Tapi aku ini mempekerjakan orang. Memperkerjakan orang? Ya pengusaha dong kalau gitu. Pengusaha? Loh, berarti ini beneran kamu tadi cuma nguji aku gitu? Iya, aku tadi cuma ngeprank kamu. Ya biar aku bisa tahu sifat kamu sebenarnya seperti apa. Ternyata apa yang aku rencanakan ini berhasil Hikmah. Bentar. Berarti kalau kayak gini Mas Danang ini orang kaya dong? Ya kayaknya nggak perlu deh aku kalau menjawab. Kamu bisa lihat sendiri aja gimana. Hah? Kalau kayak gini ceritanya, aku minta maaf Mas Danang. Tadi tuh aku cuma bercanda. Mas, kita lanjut jadian nggak apa-apa kok. Ya Mas ya, aku mau sama Mas Danang. Hikmah, udahlah, kamu itu jangan kayak gitu. Aku ini nggak mau sama kamu Hikmah. Sekarang di belakang kamu ini orang yang akan menggantikan posisi kamu. Hah? Jadi aku memang bertemu dengan kalian ini di waktu yang sama. Berarti Mas Danang ini punya dua pilihan gitu? Iya. Kenapa? Aku kan juga berhak memilih. Begitupun dengan apa yang tadi kamu sampaikan. Kamu katanya cantik, kamu berhak memilih. Ya aku memang gak ganteng, cuman aku berhak juga memilih. Aku juga pengen yang terbaik Hikmah. Kamu pikir orang seperti aku mau dibodohin sama wanita? Enggak Hikmah. Mas Danang, aku minta maaf Mas. Kalau kayak gini aku mau kok sama Mas Danang. Malahan langsung Hikmah. diajak nikah hari ini juga aku mau kok. Gini Hikmah, aku ini gak punya rumah, gak punya apa. Aku cuma punya mobil ini. Aku tinggalnya ya di tempat pemulung-pemulung gitu. Ya nggak apa-apa Mas, nanti kita bisa tidur di mobil. Ya, yang mau tidur sama kamu siapa? Udahlah Hikmah, dari apa yang kamu sampaikan tadi aku sudah tahu Hikmah. Meskipun kamu minta maaf, memujuk aku untuk seperti ini, seperti itu, aku nggak mau Hikmah. Udahlah, pada intinya aku sudah nggak mau sama kamu. Mbak Devi, Tapi, Mas, tadi Mbak Devi kan bilang mau nganterin saya pulang. Sekarang saya yang bakal nganterin Mbak Devi pulang ya. Nggak usah, Kevin, Mas, saya bawa sepeda. sepeda motor ini ya. Siap, Bos. Biar aku sama Mbak Devi ini naik mobil. Siap. Yaudah yuk. Tapi Mas Danang, Mas. Ayo, turun.
orang yang dihina aku lebih kaya dari aku. Iyalah, Mas Agung nggak ada apa-apanya. Itu aja mobilnya keren banget. Aduh, aku nyesel banget. Tadi aku sampai bilang dia orang gila, orang stres. Tahu-taunya dia orang kaya raya. Berarti dia itu ngikutin yang itu di TV-TV atau di YouTube ya kan? Pura-pura jadi gembel. Nggak taunya dia anak konglomerat gitu. Iya bener banget Mas Agung. Aduh, gagal deh aku mau jadi istri orang kaya. Ya udah, aku lanjut pulang aja deh. Iya sama aku pulangnya Mas.